لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kajian tajwid dan tafsir kita masih di surat Al-Fatihah. Pada kali ini kita akan meneruskan ayat ke-5 sampai ayat ke-7 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita membahas ta'awudz, basmalah, kemudian ayat kedua, ketiga dan keempat dari surat Al-Fatihah. Kita insyaallah pada kajian kali ini juga membahas tentang tajwid dan juga tafsir ayat 5, 6 dan juga 7. Kita mulai masih dalam ta'awudz dan kita mencoba mempraktikkan apa yang telah kita ajari sebelumnya, bahwasanya kita bisa mewasalkan dan menyambungkan dari ta'awudz sampai ke Maliki Yaumiddin. Bisa kita sambungkan itu semua. Kita contohkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu wasal, ta'awudz dan basmalah. Bisa juga wasal semuanya sampai Maliki Yaumiddin. Tetapi jika misalnya nafas kita tidak sampai ke Maliki Yaumiddin, maka enggak boleh dipaksakan. Jangan dipaksakan. Maka berhentilah semampunya di mana. Bahkan lebih baik memang adalah tidak menyambung semuanya. Hanya jika ingin menyambung semuanya, dipersilahkan. Kita mulai dari awal sampai ke Maliki Yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Semua nyambung semua. Adapun kemudian antara Maliki Yaumiddin dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ada di sini qaf dan lam, yaitu lebih baik waqaf, lebih baik berhenti Maliki Yaumiddin, selesai. Kemudian baru kita lanjutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qata', selesai. Itu yang lebih baik. Ya, lebih baik dipotong, qata', tidak diteruskan. Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selesai situ. Kemudian kita baca ayat berikutnya, Ihdinas siratal mustaqim. Boleh berhenti, namun di sini jauh lebih baik kalau misalnya dia mau meneruskan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh seperti itu, boleh langsung sampai akhir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pembacaan qiraahnya, pembahasan qiraahnya. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Lihat ada dua iyyaka di sini. Dan kita lihat ada alif setelah huruf ya yang difathahkan. Yang menjadi mad asli mad tabi'i dua harakat. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tidak boleh baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak. Dan itu merubah makna, tidak boleh. Nah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Baik, itu jadi sudah ada kita dua harakat. Kemudian nasta'in, yang afdalnya kita berhenti qata' antara ayat kelima dengan keenam, waqaf di nasta'in, maka itu menjadikan ain itu dia menjadi mad arid lis sukun. Nasta'in boleh dua harakat, atau nasta'in boleh empat harakat, atau yang lebih panjang 6 harakat. Nasta'in boleh 6 harakat. Berarti kita bisa baca dua harakat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boleh, atau 4 yang akhirannya 2, 4 bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau 2, 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Jadi di sini ingat iyyaka dengan adanya tasydid di huruf ya, maka iyyaka. Kemudian setelah itu ada mad tabi'i 2 harakat. Jadi bacalah dengan benar. Iyyaka, bukan iyyaka enggak. Bukan iyyaka na'budu, itu salah. Tetapi dengan tasydid ya, penekanan di sini tasydid. Iyyaka na'budu. Nah. Baik. Itu ayat ke-5. Iyyaka artinya adalah kepada engkaulah. Jadi iyyaka inilah dhamir. Dhamir atau semacam kata ganti ya. Dan ini yang disebut dalam ilmu sharafnya adalah dhamir nasab ya munfasil. Dhamir nasab munfasil. Dia posisinya fi mahalli nasbin karena dia maf'ulun bih. Objek kepada engkaulah. Dalam nasab munfasil, yaitu dalam sharafnya dia fi mahalli nasbin karena dia maf'ul bih, dan dia munfasil, terpisah dengan fi'ilnya. Jadi iyyaka dhamir nasab munfasil, dan objek ini yaitu iyyaka dan iyyaka dikedepankan daripada fi'ilnya, padahal normalnya cuma cukup na'buduka wa nasta'inu bika, seperti itu, cukup seperti itu. Cuma Allah Ta'ala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk apa? Apa fungsinya? Ini fungsinya untuk benar-benar pengkhususan, takhsis, hasr, bahwasanya ibadah dan isti'anah hanyalah kepada Engkau ya Allah, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada penekanan, pengkhususan, pendahuluan ini, yaitu kosakata atau maf'ul bihnya, objeknya. Kemudian juga pembahasan lainnya. Di sini dalam sisi balaghah ada yang disebut iltifat, penolehan. Yang tadinya kita membicarakan tentang semacam ghaib, yaitu orang ketiga atau pihak ketiga, ya. Kita di sini kalau misalnya membaca dari awal Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kesemua ini berkaitan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian mulai ayat kelima, tiba-tiba dari yang tidak kita tadinya seperti membicarakan pihak ketiga, di sini kita langsung memberikan
pembicaraan kepada pihak kedua. Mukhatabnya di sini Allah Subhanahu wa taala. Pihak kedua adalah Allah. Iyyaka ya Allah, kepada Engkaulah na'budu. Nah, ini padahal substansinya sama tentang Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah, tentang Allah, tetapi penggunanya beda. Ya, dari ghaib menuju ke mukhatab. Nah, maka di sini ada yang disebut oleh para ulama balaghah dan juga dalam usul fiqih disebut iltifat. Ya, iltifat, penolehan. Baik, jadi kita sudah tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita melihat ke tafsirnya, inna nakhussu wahdaka atau inna nakhusuka wahdaka bi-ta'ati wal ibadah wa nasta'inu bika wahdaka wa nasta'inu bika wahdika fi jami'i umurina. Sesungguhnya kami mengkhususkan engkau seorang, engkau saja. Afwan, di sini engkau saja satu-satunya bi-ta'ah. Afwan, tadi ada menyebut seorang, maksudnya engkau satu-satunya bi-ta'ah untuk ketaatan wal ibadah, dan untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inu bika wahdika, dan kami memohon pertolongan kepada engkau saja fi jami'i umurina, di seluruh perkara-perkara kita, seluruh urusan-urusan kita. Baik, kemudian fal amru kulluhu biyadika, ya Allah, perkara segala hal itu semuanya di tanganmu ya Allah, dan juga di kekuasaanmu. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarratin, tidak ada yang memiliki ya sebiji dzarrah, sebiji atom kecil pun, sebenarnya semua itu milikmu ya Allah, enggak ada seorang pun selainmu yang memiliki. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna at-ta'abbuda la yajuzu lahu an yusrifa syai'an min anwa'il ibadah illa lillahi wahda. Di ayat ini ada dalil bahwasanya hamba tidak boleh untuk memalingkan sedikit pun dari segala macam peribadatan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Harus ikhlas. Jadi iyyaka na'budu itu isyarat perintah untuk ikhlas kepada kita, perintah untuk ikhlas. Wa fiha shifaa'ul qulub min da'i ta'alluqi bighairillah. Di dalam ayat ini juga ada syifa, yaitu penyembuh terhadap siapa? Terhadap kolbu-kolbu. Kolbu-kolbu yang tersembuhkan dari apa? Da'i ta'alluqi bighairillah, dari penyakit berkegantungan kepada selain Allah. Berkegantungan kepada selain Allah itu hakikatnya adalah penyakit. Tawakal kepada selain Allah sebenarnya adalah penyakit dan akan menyakitkan kolbu-kolbu manusia. Itu dari mana? Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu perintah juga, isyarat perintah agar kita itu tawakal sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Juga menyembuh hati min amradir riya'i wal ujubi wal kibriya, dari penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sombong. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita gimana? Kita enggak boleh riya. Karena apa? Iyyaka na'budu ya Allah. Karena hanya kepada Allah kita tuh beribadah, bukan untuk pandangan manusia. Kemudian wal ujub, dan juga jangan kita takjub dengan itu. Kenapa? Karena hakikatnya ibadah kita itu pun membutuhkan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa beribadah. Nah, kemudian wal kibriya, penyakit kibriya, dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau kita merenunginya, menyembuhkan kita dari penyakit sombong. Kenapa kita enggak usah sombong? Karena amalan kita itu pun hasil pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa beramal seperti itu. Maka jangan sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mengangkat, mensucikan diri kalian sendiri. Baik, kita lanjutkan ke ayat ke-6. Lanjutkan ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Baik, itu kalau misalnya kita qata' dan kita waqafkan sampai al-mustaqim.
Kalau mau diteruskan, maka tafaddal itu lebih baik sebenarnya. Cuma ditakutkan nafas yang kurang kuat. Misal, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti di situ kalau nafas tidak kuat, namun yang lebih baik adalah menyambung. Kalau bisa kita menyambung semuanya, tafaddal. Tetapi harus memperhatikan bahwasanya dalam lafal al-mustaqim, qim di sini dia menjadi mad asli biasa. Karena di situ ada kasrah bertemu dengan ya, maka dia menjadi mad asli tabi'i. Berarti bacanya dia 2 harokat saja. Berarti begini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita lihat dari ihdinas siratal mustaqim terlebih dahulu. Bacanya ihdina dengan ihdina, bukan ihdina. Jangan sampai terbalik. Kalau misalnya seseorang membaca ihdina, maka dia mengubah makna. Jauh. Makhrajnya juga berbeda. Ihdina dengan ihdina. Keluarannya juga berbeda. Hasilnya berbeda. Dan maknanya pun berbeda. Bahkan bisa jadi tiada makna. Ihdina itu. Maka ini bisa menjadi lahan jali. Misalnya ada seseorang menggunakan lahan jali di surat Al-Fatihah menjadi imam, maka tidak sah salat dia. Tidak sah salat dia dan makmum juga tidak sah. Ihdinas sirata. Coba di sini lihat. Ihdinas sirata. Untuk na di sini dia tidak dipanjangkan. Kenapa? Karena langsung melebur ke sad. Ihdinas sirata. Sad di sini. Antara na dengan sad itu ada alif, ya, alif yang setelah na, kemudian ada alif lam untuk as-sirat, beda kata. Tetapi alif lam dalam as-sirat karena hurufnya sa, maka dia menjadi alif lam syamsiyah. Berarti langsung harokat atau huruf sebelumnya harokatnya melebur ke harokat sirat. Maka dibaca ihdinas sirat, langsung menyambungkan semuanya. Ihdinas sirata. Dan di sini kita lihat alif lam qama syamsiyah. Kemudian ra mufakhamah dibesarkan. Ihdinas sira tebal ra. Siratal mustaqim. Kalau misalnya kita waqafkan dan kita qata' di situ, maka mustaqim, qim di sini, maka yang tadi yang madnya mad asli tabi'i, maka dia menjadi mad arid lis sukun. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat, sesuai konsistennya dia berapa untuk membaca surat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Atau lebih panjang, ihdinas siratal mustaqim. Atau lebih panjang sampai 6, ihdinas siratal mustaqim. 6, 4, 2. Silakan dipilih sesuai dengan nafasnya. Baik, kemudian ayat berikutnya, di sini kita baca dulu tafsirannya. Ihdinas siratal mustaqim. Tafsirannya adalah dullana wa arsyidna, yaitu tunjukkan kami, bimbinglah kami, wa waffiqna ila tariqil mustaqim, berikan kami hidayah taufik kepada jalan yang lurus, wa thabbitna alaihi hatta nalqak, dan tetapkanlah kami di atas siratal mustaqim sampai kami bertemu dengan Engkau ya Allah. Wa huwal Islam, dan siratal mustaqim itu adalah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kokoh dalam keislaman kita. Makanya ada doa yang penting, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Engkau ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati-hati kami pada agamamu. Kemudian dikatakan al-Islam itu apa? At-tariq al-wadih al-musil ila ridwanillahi wa ila jannatihi. Bahwasanya al-Islam
itulah at-thariq al-wadih, jalan yang jelas yang mengantarkan kepada apa? Kepada keridhaan Allah dan kepada surganya Allah. Alladzi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiya'ihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada sirat mustaqim itu, yaitu yang telah menunjukkan kepada siapa? Dialah Rasul kita Muhammad SAW, Nabi terakhir, Rasul terakhir yang menunjukkan kepada kita Islam. Fala sabila illa sa'adatil 'abdi illa bil istiqamati 'alaih. Maka tiada jalan menuju ke kebahagiaan hamba kecuali dengan cara istiqamah, lurus, konsisten di atas keislaman. Walhamdulillah. Baik, kemudian dikatakan di sini Allah Ta'ala berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat, lihat ra mufakhamah kembali. Kenapa? Karena dia maftuhah, karena dia fathah, diharakati fathah. Maka huruf ra yang diharakati fathah normalnya adalah, aturannya adalah dia mufakhamah, yaitu dia tidak tipis melainkan tebal. Sirat ya. Ta bedakan dengan ta, jangan sampai kita salah baca siratal ladzi ya. Tapi baca di sini kalau misalnya menurut mushaf yang kita baca adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina an'amta 'alaihim. Sebagian mungkin kesulitan karena ada kedekatan huruf ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amta 'alaihim. Ada kedekatan huruf ain. Maka berlatihlah bagi yang mungkin belum sempurna, berlatihlah sebelum nanti jadi imam. Baik, seseorang pada hal yang lebih baik adalah dia tidak waqaf di alaihim, melainkan dia meneruskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia meneruskan. Baik, kemudian 'alaihim ghairil maghdubi, kalau kita lihat dari ada mad lain di situ, sirat, kemudian alladzina. Syuf sini lihat sirat, kalau kita kembali ke bahasanya, antara ra dengan ta itu ada alif. Nah, ketika ada alif yang sebelumnya ada huruf yang fathah, maka dia menjadi mad asli tabi'i, harakatnya 2. Makanya dibacanya sirata, bukan sirata, salah. Bagi yang membacanya sirata maka dia salah, sesuai dengan mushaf. Siratal ladzina. Nah, kemudian alladzina, antara dza dengan nun ada ya, dan kemudian huruf sebelum ya yaitu dza dia kasrah. Maka kasrah ketemu dengan ya, maka dia menjadi mad asli tabi'i. Maka 2 harokat dibacanya. Oleh karena itu bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Berbeda misalnya kalau antum lihat, perhatikan alladzina dengan 'alaihim. Ya di alladzina mati enggak? Mati. Ya di 'alaihim mati atau tidak? Mati juga. Tetapi bedanya apa? Bedanya dalam alladzina ya tersebut awalnya sebelumnya ada huruf yang kasrah. Za kasrah, dhi. Nah, kasrah, huruf berkasrah ya ketemu dengan ya, maka ya sukun, maksudnya ya mati, maka dijadikan mad tabi'i. Adapun kalau misalnya ya di sini memang mati, sukun, tetapi dia bertemu sebelumnya, ya sebelumnya ada huruf yang tidak kasrah, baik itu dhammah ataupun fathah, maka dia tidak dimadkan, tidak dipanjangkan. Berarti bacanya itu alaihim, bukan alaihim, bukan alihim, enggak, tapi alaihim, langsung alaihim. Baik.
Begitu juga dengan ghairi. Nah, lihat ghairil maghdubi. Ghairil. Kita lihat sebelum huruf ya mati sukun ini ada huruf gha yang difathahkan dan dia tidak menjadikannya sebagai mad. Tidak, melainkan baca normal. Ghairi, bukan ghairi, bukan, tapi ghairil maghdubi. Nah, dalam al-maghdub, alif lam di sini al-maghdub, alif lam qamariyah. Kemudian maghdub, di sini ada waw. Nah, lihat perhatikan, ada waw. Huruf waw dia sukun mati. Dan sebelum huruf waw ada dot. Dot di sini dhammah. Nah, dhammah, huruf yang berdhammah ketemu setelahnya dengan waw sukun sakinah, maka dia menjadi mad tabi'i. Maka ini berarti bisa menjadi sampel yang bagus untuk kita bahwa di sini ada 3 mad tabi'i, sirat, alladzina dan al-maghdub untuk 3 sampel alif, ya dan waw. Ya, alif, ya dan waw. Mad tabi'i berkisar pada alif, ya dan waw yang sebelumnya tergantung alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, waw sebelumnya dhammah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sini perlu diperhatikan lafal alif lam terus dha, itu berarti alif lam syamsiyah. Waladdallin. Masalahnya sekarang kita mengenal mad baru lagi. Mad yang baru ya bukan mad tabi'i lagi, walaupun asalnya juga itu. Tetapi mad yang baru ini dal di sini dia bertemu dengan huruf yang ditasdidkan musyaddadah, yaitu huruf lam. Mad ini harus dibaca, wajib dibaca 6 harokat. Tidak boleh 4, tidak boleh 2, tidak ada tawar-menawar di sini. Harus 6 harokat panjang. Ini mad ini dal ini dinamakan mad lazim mutsaqqal kilmi. Atau sebagian mengatakan mad lazim mutsaqqal kilmi atau mad lazim kilmi mutsaqqal atau mad lazim mutawwal. Ala kulli hal, semuanya benar. Jadi ada mad lazim mutsaqqal kilmi. Apa artinya? Mad lazim mutsaqqal kilmi, mad panjang. Lazim harus, wajib, pasti. Kemudian mutsaqqal itu artinya diberatkan. Berat cara pengucapannya. Dhal, ya. Berat, ucapannya berat. Kemudian kilmi, maksudnya di sini atau bisa juga mad wajib mutsaqqal, mad lazim mutsaqqal kalami, boleh, atau kalimi, kalimi. Nah, kilmi atau kalimi artinya perkataan, perkataan. Kenapa? Karena mad ini kalau Anda perhatikan ada di dalam satu kata, bukan perpisahan kata. Ya, bukan beda kata, melainkan di dalam katanya itu sendiri. Ya, dhalin, lihat dot, alif, kemudian lam, ini dalam satu kata, bukan beda kata. Jangan bilang ada kata do, ada kata lin, salah. Ini satu kata, satu kosakata. Baik, makanya disebut mad lazim mutsaqqal kilmi, atau disebut juga mad lazim mutawwal, mad yang harus 6 harokat dibaca dan mutawwal panjang. Ini mad lazim mutsaqqal kilmi masuk dia adalah salah satu cabang dari 11 hukum mad far'i. Dan hukum-hukum mad far'i semua, kunci untuk mengingat mad lazim mutsaqqal kilmi adalah mengetahui juga hukum mad tabi'i aslinya. Itu aslinya ya 2 do. Ya, di sini lihat alif, ya, alif ketemu sebelum alif itu apa? Sebelum alif adalah huruf yang difathahkan, do, ya kan? Do difathahkan, do. Aslinya kalau do gitu saja itu menjadi apa? Tabi'i biasa. Tetapi karena setelah alif itu ada huruf yang musyaddadah ditasdidkan, maka menjadi diberatkan dan diperpanjang. Dhalin, diperpanjang. Ini yang disebut mad lazim mutsaqqal
Kilmi harus 6 harokat, tidak boleh dikurangi dari 6 harokat. Adapun antara lam dengan nun ada ya. Ya di sini lin asli mad tabi'i, tapi kemudian dia menjadi mad 'arid lis sukun karena dia akhiran, maka dia boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tafadhal, dipersilahkan. Nah, jadi kita bisa di sini membaca. Kalau kita praktikkan sekarang, antum mendengarkan insyaallah taala, kita akan membacakan satu persatu ayat dari awal sampai akhir, bahkan dari ta'awudz lebih dahulu, dan kita jadikan akhiran semuanya ini menjadi mad 'arid lis sukun. Berapa harokat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6, asal konsisten. Jangan yang pertama 2, yang ayat kedua 6, ayat ketiga 4, kemudian enggak. Tapi konsisten berurutan 4 atau 2 atau 6. Kita coba dari ta'awudz dan insyaallah anak pakai yang 6 harokat untuk akhirannya dari ta'awudz. Dan ini sekaligus insyaallah mengakhiri perjumpaan kita kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ini semua bermanfaat bagi anak pribadi dan juga antum semua yang menyimak, menyaksikan dan mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita terus semangat untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan aturannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk mempelajari tafsir kalamullah, dan semoga antum diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri semua ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.